Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah camilan kacang yang Anda nikmati setiap hari bisa perlahan-lahan melemahkan kaki Anda, memperburuk kondisi jantung, bahkan diam-diam mencuri tahun-tahun berharga dari hidup Anda? Bagi jutaan lansia di penjuru Indonesia, makanan ringan yang terlihat sehat ternyata dapat mempercepat penyusutan otot, memicu peradangan yang merusak, serta menyulitkan untuk tetap aktif, kuat, dan mandiri. Di masa hidup ketika setiap langkah memiliki makna, memilih kacang yang keliru bisa menjadi penentu antara berjalan tegap penuh percaya diri atau harus bergantung pada tongkat, walker, atau kursi roda. Hari ini, kami akan bongkar fakta tersembunyi. 3 jenis kacang yang sebaiknya segera Anda hindari demi menjaga kesehatan kaki dan tubuh Anda. Serta 3 jenis kacang penyelamat yang wajib masuk dalam rutinitas harian Anda mulai sekarang. Ini bukan semata-mata soal pola makan. Ini tentang menjaga kebebasan Anda, harga diri Anda, dan masa depan yang masih bisa Anda genggam. Sebelum kita masuk ke bagian utama, mohon luangkan waktu untuk menyukai video ini. Dukungan Anda membantu saya terus membagikan wawasan berharga untuk para senior. Jika Anda belum subscribe, silakan klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video selanjutnya. Jika Anda menyukai konten seperti ini, tinggalkan komentar angka 1. Jika tidak, beri komentar angka 0 agar saya tahu dan bisa memperbaiki kualitas video ke depannya. Sekarang, mari kita mulai. Bagian pertama, 3 kacang yang sebaiknya Anda hindari. Nomor 1, kacang tanah. Penggerus kekuatan yang tidak kentara. Kacang tanah ada di mana-mana, di mangkuk kudapan saat kumpul keluarga, di dalam sandwich, bahkan tersembunyi dalam snack bar. Sering dipasarkan sebagai makanan bergizi dan murah meriah. Namun, bagi lansia, kacang ini bisa diam-diam mengikis kekuatan tubuh, menyedot vitalitas, serta mempercepat penurunan yang justru ingin Anda hindari. Sekilas, kacang tanah tampak tidak berbahaya, bahkan terkesan menyehatkan. Tapi di balik tampilan akrabnya, tersembunyi ancaman yang makin memburuk seiring pertambahan usia. Kacang tanah sejatinya bukan kacang sejati. Mereka tergolong polong-polongan yang tumbuh di bawah tanah, menjadikannya sangat rentan terhadap kontaminasi oleh aflatoksin, zat beracun hasil produksi jamur. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menetralisir racun ini menurun secara alami. Apa yang dulu bisa ditangani tubuh dengan mudah, kini bisa menimbulkan kerusakan tersembunyi. Mulai dari kerusakan hati tanpa gejala, peningkatan risiko kanker, hingga penuaan sel tubuh. Semuanya bisa berkembang perlahan tanpa disadari. Ini bisa berdampak langsung pada kekuatan kaki, kesehatan jantung, dan sistem imun Anda. Belum lagi sifat inflamasi dari kacang tanah yang mengandung kadar asam lemak omega-6 berlebih, merusak keseimbangan tubuh. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan peradangan kronis, semacam pembakaran halus dalam tubuh, yang menyerang sendi, membuat arteri menjadi kaku, serta mengikis jaringan otot. Bagi lansia, peradangan ini bisa berarti rasa nyeri saat berjalan, kesulitan naik tangga, atau rasa tidak seimbang saat berdiri. Dan bagi yang rutin mengonsumsi obat pengencer darah, seperti banyak orang di atas usia 65 tahun, kacang tanah menyimpan risiko lain. Kandungan alami vitamin K di dalamnya bisa mengganggu efektivitas obat, bahkan meningkatkan kemungkinan pembekuan darah mendadak atau perdarahan tak terkendali. Ini adalah risiko serius yang tak layak diabaikan. Bahkan jika Anda beralih ke selai kacang yang dianggap pilihan sehat, bahaya tetap mengintai. Kebanyakan selai kacang komersial mengandung minyak terhidrogenasi, tambahan gula, serta sodium berlebih. Campuran ini adalah resep sempurna untuk hipertensi, gangguan jantung, dan percepatan penuaan pembuluh darah. Setiap sendoknya secara tak langsung melemahkan sirkulasi darah, otak, dan ketajaman mental Anda. Bahaya kacang tanah bukan hanya karena dampaknya pada satu bagian tubuh. Dampaknya menyeluruh, melemahkan kaki, merusak jantung, mengganggu fungsi kognitif, serta mengurangi masa hidup Anda secara perlahan. Camilan yang tampaknya sepele bisa membuka jalan menuju ketergantungan, rawat inap,
dan hilangnya momen berharga bersama orang-orang tercinta. Sekarang kita lanjut ke poin kedua. 2. Kacang mete, si pencuri mineral tulang. Pada gigitan pertama, kacang mete tampak seperti camilan ideal, lembut, kaya rasa, dan memuaskan. Mereka hadir dengan citra sehat, yang seolah memberi kesan sebagai pilihan cerdas, bahkan mewah, bagi lansia yang berupaya memperbaiki pola makan. Namun, di balik rasa lembut yang memikat itu, tersembunyi ancaman yang jarang disadari. Ancaman yang secara perlahan dapat meruntuhkan pondasi kekuatan tubuh Anda. Tulang, seiring menua, hilangnya kepadatan tulang menjadi salah satu bahaya tersembunyi terbesar bagi kemandirian kita. Setiap gerakan, setiap langkah, bergantung pada kekokohan tulang kita. Begitu tulang mulai melemah, risiko terjatuh meningkat. Patah tulang pun akan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Bahkan aktivitas sederhana seperti melangkah melintasi ruang tamu bisa berubah menjadi bahaya yang mengubah hidup. Jika Anda masih bersama kami sejauh ini dan merasa informasi ini berguna, tinggalkan komentar dengan angka 1. Dan jika Anda belum menjadi pelanggan saluran ini, saya sangat menganjurkan Anda untuk menekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tak tertinggal konten penting berikutnya. Dukungan Anda adalah kekuatan yang membuat kami bisa terus menghadirkan konten bermanfaat bagi para senior di seluruh Indonesia. Kembali ke topik. Kacang mete menyumbang pada masalah besar ini. Mereka mengandung oksalat, senyawa alami yang mengikat kalsium di usus, sehingga tubuh Anda gagal menyerap mineral yang sangat penting untuk mempertahankan tulang yang kuat dan tahan banting. Setiap genggaman kacang mete yang tampak polos sebenarnya perlahan-lahan meruntuhkan pertahanan Anda, membuat lutut lebih lemah, panggul lebih rentan, dan pergelangan tangan lebih mudah retak. Namun, ancaman dari kacang mete tak hanya berhenti pada tulang. Mereka juga mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi untuk ukuran kacang, yang bisa memicu lonjakan kadar gula darah secara drastis. Bagi lansia yang telah atau berisiko mengalami diabetes dan pradiabetes, lonjakan ini dapat secara perlahan merusak pembuluh darah kecil di kaki dan tungkai. Dalam jangka panjang, kerusakan ini mengganggu fungsi otot, menghilangkan sensitivitas saraf, serta menyebabkan luka yang sulit sembuh, bahkan bisa berujung pada amputasi. Camilan ringan ini bisa menjadi titik awal dari hilangnya mobilitas dan kebebasan. Lebih jauh lagi, kacang mete juga meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal, suatu kondisi yang menyakitkan dan sering melemahkan. Khususnya umum terjadi setelah usia 60 tahun. Oksalat yang menghambat penyerapan kalsium juga dapat mengkristal di dalam ginjal, membentuk batu yang bisa menyumbat, melukai, bahkan meracuni saluran kemih Anda. Bagi lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal atau kesulitan menjaga hidrasi, kacang mete dapat menjadi pemicu dari ketidakseimbangan serius. Bahkan, bentuk fisiknya yang tampak tak berbahaya pun menyimpan risiko tersendiri. Permukaan kacang mete yang licin dan lengkung menjadikannya penyebab tersedak yang umum, terutama bagi lansia dengan masalah mengunyah atau mulut kering. Ini adalah pengingat keras bahwa camilan yang terlihat mewah dan mudah bisa saja menjadi perangkap tersembunyi. Menakutkan, memang, mengetahui bahwa salah satu kacang yang paling digemari di dunia bisa menjadi arsitek diam-diam dari kerentanan tubuh kita. Tapi, itu belum segalanya. Masih ada jenis kacang lain yang bentuknya kecil, polos, tapi punya potensi merusak keseimbangan pengobatan yang Anda andalkan setiap hari. Sekarang kita lanjut ke kacang ketiga, yang ukurannya mungil, namun bahayanya tidak bisa diremehkan. 3. Kacang pinus, si pengganggu otak dan kaki. Sekilas, kacang pinus terlihat tidak mengancam, bahkan elegan, kerap ditaburkan di atas salad, dicampur dalam saus pesto, dan tampil menawan dalam masakan sehat. Mereka menyampaikan citra gaya hidup sehat dan berkelas. Namun, bagi lansia, kacang kecil yang licin ini menyimpan bahaya besar yang bisa diam-diam mengganggu dua anugerah paling berharga dalam hidup, kekuatan fisik dan kejernihan pikiran. Hanya sedikit orang tua yang tahu
bahwa kacang pinus dapat mengganggu lebih dari 60% obat yang umum diresepkan dokter. Obat penurun tekanan darah, statin untuk kolesterol, antidepresan, dan berbagai jenis obat lain yang menjaga jantung tetap teratur, suasana hati stabil, dan pembuluh darah tetap bersih. Semuanya bisa terganggu oleh senyawa dalam biji kecil ini. Interaksi yang tidak tepat bisa menyebabkan tekanan darah melonjak, detak jantung tak teratur, hingga pembekuan darah yang datang tanpa peringatan. Sayangnya, banyak dokter yang tidak menyampaikan risiko ini karena kacang pinus selama ini dianggap aman dan tidak diperhatikan. Tapi itu baru awal dari kisah kacang ini. Kacang pinus juga telah dikaitkan dengan kondisi yang dikenal sebagai Pine Mouth Syndrome, sindrom mulut logam, sebuah fenomena aneh dan mengganggu, di mana setiap makanan yang Anda makan, setelahnya terasa pahit seperti logam selama beberapa hari, bahkan minggu. Bagi para lansia yang sudah memiliki nafsu makan rendah atau kesulitan makan karena masalah gigi, efek ini bisa sangat merusak. Ketika makanan terasa tidak enak, Anda makan lebih sedikit, tubuh menjadi lemah, otot mengecil, energi menurun, dan risiko terjatuh meningkat. Proses penyembuhan pun ikut melambat. Sesuatu yang awalnya hanya sebagai topping bisa berujung di tempat tidur rumah sakit. Dan bahaya tak kasat mata pun mengintai. Lemak tak jenuh ganda dalam kacang pinus sangat mudah mengalami oksidasi. Begitu teroksidasi, mereka menghasilkan senyawa berbahaya yang menyebabkan peradangan sendi, pengerasan arteri, serta merusak jaringan otak yang rapuh. Semakin lama Anda mengonsumsi kacang pinus yang sudah teroksidasi, semakin besar efek kerusakannya. Dampaknya meliputi nyeri artritis yang memburuk, melambatnya kemampuan berpikir, memori yang mulai kabur, dan penglihatan yang menjadi kabur. Setiap paparan terhadap stres oksidatif ini seperti perlahan mengikis kemampuan Anda untuk tetap mandiri, stabil, dan menjadi diri Anda yang utuh. Dan jangan abaikan risiko fisiknya. Karena bentuknya kecil dan licin, kacang pinus juga menjadi penyebab umum tersedak, terutama di kalangan lansia. Bagi orang tua yang mengalami mulut kering, produksi air liur berkurang, atau kesulitan menelan, kondisi yang umum terjadi setelah usia 65 tahun. Kacang pinus adalah risiko nyata. Pada akhirnya, kacang pinus membawa 3 bahaya sekaligus: merusak efektivitas obat Anda, mengikis nafsu makan dan kekuatan fisik, serta mempercepat penuaan otak dan persendian Anda. Mereka memang kecil, namun potensi kerusakannya sangat besar. Tapi di tengah segala bahaya ini, kabar baiknya adalah masih ada harapan. Ada jenis kacang yang bukan hanya aman dikonsumsi lansia, tapi justru dapat memperkuat otot, mempertajam pikiran, dan menjaga jantung tetap sehat. Siapkah Anda mengetahui jenis kacang pertama yang akan mengubah hari-hari Anda? Di dunia di mana setiap langkah menjadi semakin berharga, seiring bertambahnya usia, kacang almond hadir sebagai harapan yang tenang namun kuat. Bukan sekadar camilan, almond adalah sekutu setia bagi lansia yang ingin menjaga mobilitas, mempertahankan kekuatan tubuh, dan hidup dengan penuh semangat di setiap fase kehidupan. Jika Anda masih bersama kami dan merasa informasi ini berguna, tuliskan angka 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih mengikuti. Dan bagi yang belum berlangganan, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Kini mari kita lanjutkan, saat kita memasuki usia 60-an dan seterusnya. Bayang-bayang osteoporosis mulai menjulang. Tulang yang rapuh bisa berarti hidup yang rapuh. Sebuah jatuh kecil bisa berujung pada patah tulang pinggul, kehilangan kemandirian, bahkan komplikasi kesehatan yang membahayakan jiwa. Tapi dalam setiap genggaman kacang almond, tersimpan kekuatan untuk melawan itu semua. Almond kaya akan kalsium dan magnesium, 2 mineral penting yang saling bekerja sama untuk membangun dan mempertahankan kepadatan tulang. Kalsium memperkuat tulang, sementara magnesium memastikan bahwa kalsium diserap dengan benar dan diarahkan ke tempat yang paling dibutuhkan, bukan ke arteri, tetapi ke tulang yang menopang tubuh Anda. Tapi peran almond tidak berhenti di sana.
Mereka juga membantu memelihara jaringan otot yang memungkinkan tulang-tulang itu bergerak. Dengan kandungan protein nabati yang berkualitas dan lemak sehat, kacang almond menyediakan bahan bakar penting untuk menjaga massa otot. Daya dorong di balik kemampuan Anda naik tangga, mengangkat cucu, atau sekadar berjalan dengan mantap. Serat alami dalam almond juga menjaga pencernaan tetap sehat, mencegah masalah seperti sembelit dan kembung yang sering membuat energi menurun. Selain itu, almond adalah pelindung jantung yang efektif. Lemak tak jenuh tunggal di dalamnya membantu menurunkan kadar kolesterol. LDL, jenis kolesterol jahat yang menyumbat pembuluh darah dan membebani jantung. Setiap kacang almond yang Anda konsumsi adalah tameng kecil terhadap serangan jantung, stroke, dan gangguan sirkulasi yang diam-diam mencuri vitalitas Anda. Dan di balik kulit coklat tipisnya, tersembunyi antioksidan kuat yang membantu melawan stres oksidatif, menjaga sel-sel otak tetap sehat dan aktif meski usia terus bertambah. Dengan demikian, kacang almond tidak hanya memperkuat tulang dan otot, tetapi juga membantu menjaga kejernihan pikiran, kestabilan suasana hati, dan respons mental yang tajam. Mereka mengingatkan kita bahwa menjadi tua tidak berarti harus melepaskan kekuatan, semangat, atau keceriaan hidup. Dalam setiap pilihan kecil, seperti mengambil segenggam kacang almond setiap hari, Anda sedang merebut kembali vitalitas Anda. Satu hari demi satu hari. Tapi almond baru permulaan. Jika Anda ingin tahu jenis kacang berikutnya yang bisa memperkuat tubuh, sekaligus membangkitkan kembali kejernihan pikiran dan memori Anda, bersiaplah untuk kekuatan luar biasa dari sahabat kecil berikutnya. Ada sesuatu yang nyaris puitis dalam bentuk kacang kenari, beralur, kompleks, dan menyerupai struktur otak manusia, seolah alam telah memberikan petunjuk halus bahwa ini adalah makanan yang diciptakan untuk menjaga organ paling berharga yang kita miliki. Bagi lansia yang ingin tetap tajam dalam ingatan, stabil dalam langkah, dan kokoh dalam kemandirian, kacang kenari lebih dari sekadar makanan. Mereka adalah kebutuhan dasar. Seiring usia bertambah, jaringan otak yang halus mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ingatan yang tak setajam dulu, pikiran yang mulai kabur, gerakan yang terasa ragu-ragu. Hal-hal kecil ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kesalahan langkah, kejatuhan, dan hilangnya jati diri. Disinilah kekuatan kacang kenari bersinar. Kacang kenari mengandung asam alfa-linolenat, sejenis omega-3 nabati, yang memainkan peran penting dalam menjaga elastisitas dan kelenturan membran sel otak. Lemak sehat ini mendukung komunikasi antar sel otak, memperkuat dasar dari fungsi kognitif Anda. Tapi manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga diperkaya polifenol, senyawa antioksidan yang luar biasa, karena mampu menembus sawar darah otak. Sebuah kemampuan yang jarang dimiliki nutrisi. Setelah masuk, polifenol ini bekerja seperti penjaga, melawan peradangan yang terjadi langsung di dalam jaringan otak, melindungi neuron dari kerusakan oksidatif yang menjadi penyebab utama penurunan daya ingat dan demensia. Dengan mengonsumsi kacang kenari secara rutin, Anda tidak hanya mengisi tubuh dengan gizi, tetapi juga melindungi ingatan, mencegah kebingungan, dan menjauhkan diri dari kehilangan mental yang menghancurkan hati. Namun, keunggulan kacang ini tak hanya menyentuh pikiran, mereka juga memperkuat kemampuan fisik. Kacang kenari mengandung arginin dan asam amino yang membantu melancarkan sirkulasi darah. Aliran darah yang sehat memastikan bahwa otot mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap kuat dan responsif. Ini berarti gerakan yang lebih mantap, waktu reaksi yang lebih cepat, dan risiko jatuh yang lebih rendah. Faktor penting untuk menjaga kebebasan gerak setelah usia 60. Bahkan kualitas tidur, yang penting bagi pemulihan dan kejernihan pikiran, juga terbantu oleh kacang kenari berkat kandungan melatoninnya. Hormon ini mendukung ritme sirkadian alami tubuh Anda. Mengonsumsi segenggam kenari menjelang malam bisa menjadi ritual sederhana untuk tidur yang lebih nyenyak dan bangun lebih segar esok hari. Ketika Anda memilih kacang kenari, Anda sedang memilih untuk menjaga bukan hanya memori atau gerakan,
tetapi esensi hidup yang penuh semangat dan keterhubungan. Ini adalah bentuk perawatan diri yang kecil, tapi berdampak besar, dan efeknya bisa bertahan bertahun-tahun ke depan. Dan meskipun kacang kenari memberikan dukungan kuat untuk pikiran dan gerak, masih ada satu lagi kacang yang tak kalah istimewa, dengan warna cerah dan rasa ringan, yang menyimpan rahasia tersendiri untuk menjaga jantung Anda tetap muda, dan penglihatan Anda tetap jernih. Di balik warna hijau cerah dan semburat ungu lembut dari kacang pistachio, tersembunyi rahasia yang sering terlewatkan oleh banyak lansia. Rahasia ini bukan hanya kunci untuk jantung yang lebih kuat, tetapi juga untuk menjaga kelincahan langkah dan kejernihan penglihatan yang menjadi fondasi dari hidup mandiri dan aktif. Pistachio bukan sekadar kudapan biasa. Mereka adalah sekutu vital dalam perjuangan harian untuk mempertahankan mobilitas, menjaga tekanan darah, dan melindungi daya hidup di masa lanjut usia. Setiap detak jantung Anda, setiap langkah penuh keyakinan, sangat bergantung pada kestabilan tekanan darah. Dan seiring bertambahnya umur, menjaga tekanan darah dalam kisaran sehat menjadi tantangan nyata. Disinilah pistachio menunjukkan kekuatannya. Dengan kandungan kalium yang tinggi secara alami, mereka membantu menetralkan efek buruk dari natrium berlebih. Tak seperti banyak makanan sehat yang tersembunyi kadar garamnya. Pistachio secara alami mendukung kesehatan jantung dengan cara yang lembut dan aman. Namun kontribusi pistachio tidak berhenti di situ. Mereka adalah penjaga penglihatan. Dengan kandungan lutein dan zeaxanthin, dua jenis karotenoid penting, pistachio mendukung kesehatan makula mata, melindungi penglihatan sentral dari kerusakan akibat degenerasi makula terkait usia, yang merupakan penyebab utama kebutaan pada lansia. Penglihatan yang jernih bukan hanya soal melihat dunia, itu soal menjaga kebebasan, menghindari jatuh, mengemudi dengan aman, dan menikmati waktu bersama keluarga. Di luar manfaat internalnya, pistachio juga menghadirkan keuntungan praktis yang sering diremehkan. Kerenyahan alaminya mengajak Anda mengunyah secara sadar dan perlahan, membantu memperkuat otot rahang, serta mencegah makan berlebihan. Bahkan tindakan kecil seperti membuka cangkang pistachio pun melibatkan koordinasi tangan dan mata. Sebuah aktivitas motorik halus yang bisa memperlambat penurunan ketangkasan. Dan jangan lupakan kebahagiaan sederhana yang mereka bawa. Warna-warnanya yang hidup, bentuknya yang menyenangkan, serta rasa manis alaminya mampu menghadirkan momen kebahagiaan dalam rutinitas makan sehat. Pistachio bukan hanya memberi nutrisi, mereka mewakili detak jantung yang lebih kuat, langkah kaki yang lebih stabil, dan semangat hidup yang tak mudah padam. Tapi, walaupun pistachio memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari, masih ada satu kacang terakhir yang jauh lebih eksotik, menyimpan kekuatan tersembunyi untuk mendukung otot dan memperlambat proses penuaan dari dalam. Kini tibalah kita pada bagian terakhir. Ada satu jenis kacang eksotik yang menyimpan kekuatan tersembunyi, bukan hanya memperkuat otot, tetapi juga membantu mengatur proses penuaan tubuh Anda secara alami. Tapi intinya, bukan sekadar pada satu kacang saja, melainkan pada kesadaran akan pilihan yang Anda buat setiap hari. Kacang yang Anda masukkan ke dalam mulut tampak seperti keputusan kecil. Namun, bagi para lansia, pilihan ini bisa membawa dampak jangka panjang yang luar biasa. Bisa menjadi kekuatan yang membantu Anda tetap bergerak, menjaga jantung, dan mempertahankan kejernihan berpikir. Atau, sebaliknya, bisa menjadi musuh tak terlihat yang perlahan-lahan mengikis daya tahan, keseimbangan, dan vitalitas Anda. Kacang tanah, kacang mete, dan kacang pinus, meskipun populer dan digemari, ternyata membawa risiko yang semakin besar seiring bertambahnya usia. Mereka bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan kecil, mereka bisa mengganggu tulang Anda, menyumbat arteri, melemahkan ginjal, mengacaukan kerja obat, dan merampas memori serta kemampuan bergerak Anda. Setiap genggaman bisa menjadi pukulan halus terhadap fondasi kekuatan yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun. Tapi, ini bukan soal ketakutan, ini soal kekuatan, kekuatan dari pengetahuan, dan dari keputusan bijak yang Anda ambil berdasarkannya. Di sisi lain, ada almond, kenari, dan pistachio
hadiah alami yang menjadi penjaga setia bagi mereka yang berada di usia lanjut. Ketiganya membantu menjaga kekuatan tulang, mendukung kestabilan tubuh, merawat pikiran, dan memperkuat jantung. Mereka kecil, tapi efeknya besar. Mereka membuat setiap langkah lebih mantap, setiap hari lebih bertenaga, dan setiap momen lebih berarti. Mereka mengingatkan kita bahwa penuaan tidak sama dengan melemah. Dalam setiap tahun yang lewat, masih ada ruang untuk pertumbuhan dan kekuatan baru. Ketahanan itu nyata, vitalitas bisa dipelihara. Asalkan kita memilih dengan bijak, dan pilihan itu kini ada di tangan Anda. Tidak pernah terlambat. Anda masih bisa melindungi lutut dari gemetar, tulang dari keretakan, jantung dari kelelahan, dan ingatan dari pelapukan. Anda masih bisa menari, berjalan, dan tertawa dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Asalkan Anda mulai memilih dengan lebih sadar. Mulai hari ini, jalan ke depan kini lebih jelas. Tinggalkan makanan yang diam-diam melemahkan Anda. Sambut berkah dari alam yang telah tersedia dengan murah hati. Biarkan setiap kunyahan menjadi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, cinta terhadap tubuh Anda, dan harapan akan hari-hari cerah yang masih menanti di depan. Karena Anda layak menjalani hidup yang penuh kekuatan, kejernihan, dan sukacita, bukan karena keberuntungan, tapi karena keputusan cerdas yang Anda ambil sendiri. Semoga pelajaran ini bisa memberi inspirasi agar Anda menjalani hari-hari dengan lebih utuh dan sadar. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Ambillah waktu sejenak untuk merenung. Lalu bagikan satu hal yang Anda pelajari dari video ini dan akan Anda terapkan dalam hidup. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menua dengan penuh kesadaran dan keberanian. Jika Anda menikmati video ini, silakan tulis angka 1 di komentar. Jika tidak, tuliskan angka 0. Masukan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran kami agar Anda tidak ketinggalan konten mendalam lainnya seperti ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Dan semoga Anda terus menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan kekuatan Anda sendiri.